Telinga kita hanya mampu mendengar suara yang berasal dari frekuensi tertentu. Frekuensi yang lebih rendah dari 20 Hz adalah bunyi infrasonik dan yang lebih tinggi dari 20 kHz adalah ultrasonik. Tapi bahkan dalam rentang tersebut masih ada suara yang nggak bisa kita dengar, seolah-olah alam semesta mengerjai kita. Untungnya, banyak dari suara-suara ini mengganggu dan kita nggak akan mau mendengarnya setiap saat. Kita mulai dengan suara tanaman, ternyata tanaman juga bisa berbicara loh. Memang nggak seperti kita, tapi mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi yang sama kerasnya dengan percakapan kita. Bagaimana jika tanamanmu haus dan ingin memberitahumu? Sayangnya suara-suara ini terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga kita. Tapi serangga, mamalia lain, dan bahkan tanaman lain mungkin bisa mendengarnya. Penelitian telah mengungkap bahwa tanaman seperti tomat yang mengalami stres akibat dehidrasi bisa mengeluarkan suara. Suaranya terlalu tinggi untuk kita dengar, tapi menyerupai bunyi jentikan jari, kresek, dan letupan seperti bubble wrap. Hei manusia, temanku butuh air, tolonglah! Menurut Lila Hedeni, seorang ahli biologi evolusioner, bahkan di ladang yang sunyi, sebenarnya ada suara-suara yang gak kita dengar dan suara-suara itu membawa informasi. Dengan kata lain, ada dunia akustik di luar sana. Dalam sebuah penelitian baru-baru ini, para peneliti menemukan tanaman yang stres karena dehidrasi atau baru dipangkas mengeluarkan lebih banyak suara daripada tanaman yang sehat. Suara-suara ini terdeteksi oleh algoritma pembelajaran mesin yang bisa membedakan antara tanaman yang bahagia, haus, dan baru dipangkas. Dan asal kamu tahu, tanaman yang kekurangan air mulai mengeluarkan suara bahkan sebelum terlihat dehidrasi. Tapi kamu mungkin bertanya, kenapa tanaman mengeluarkan suara? Masih belum jelas apakah mereka mencoba berkomunikasi dengan kita atau organisme lain, tapi ada kemungkinan hewan atau serangga lain telah berevolusi untuk mendengar dan merespon suara-suara ini. Mungkin juga tanaman lain ikut mendengarkan percakapan tersebut. Satu hal yang pasti, untuk saat ini, kamu gak akan pernah tahu apa yang ingin disampaikan oleh kaktusmu. Ternyata suara yang gak bisa kita dengar bisa menyakiti telinga kita loh. Turbin angin, stadion yang bising, dan mesin jet menghasilkan gelombang suara yang terlalu rendah untuk ditangkap telinga manusia. Tapi bukan berarti suara-suara itu gak mengganggu telinga bagian dalam. Menurut penelitian terbaru, hanya mendengarkan suara berfrekuensi rendah selama 90 detik saja bisa mengubah cara kerja telinga bagian dalam selama beberapa menit, bahkan setelah suara itu berhenti. Para peneliti sebelumnya mengira suara berfrekuensi rendah nggak berbahaya, tapi sebuah studi baru membantahnya. Penelitian ini menunjukkan suara-suara ini berdampak pada telinga kita. Kamu pernah memperhatikan bagaimana telingamu berdenging selama berjam-jam setelah menonton konser? Nah, mendengarkan suara keras dalam jangka waktu lama bisa merusak pendengaranmu. Para peneliti sudah cukup lama mengetahui hal ini. Untuk suara berfrekuensi rendah, di atas 20 Hz tapi di bawah 250 Hz, suara tersebut nggak terdengar atau hampir nggak terdengar. Bahkan orang-orang mungkin nggak tahu saat sedang terpapar suara tersebut. Untuk melakukan penelitian ini, 21 sukarelawan dengan pendengaran normal diminta mendengarkan suara berfrekuensi 30 Hz selama 90 detik di bilik kedap suara. Suara bergetar rendah ini mirip dengan yang kita dengar saat membuka jendela mobil ketika kita sedang melaju di jalan raya. Setelah suara tersebut hilang, para peneliti merekam aktivitas alami telinga dengan menggunakan probe. Hasil penelitian menunjukkan telinga partisipan untuk sementara lebih rentan terhadap kerusakan setelah terpapar suara berfrekuensi rendah. Prosesnya gak menyakitkan, jadi kamu mungkin gak menyadari sedang terdampak. Pernahkah kamu membayangkan seberapa keras suara matahari? Nah, bayangin semua sirene polisi di bumi dinyalakan, lalu kalikan bunyinya 10.000 kali lipat. Itulah besarnya kekuatan suara matahari. Meskipun berada 150 juta kilometer jauhnya dari matahari, kita masih bisa mendengar suara gemuruh pelan berkisar 100 desibel, volume yang sama dengan konser musik rock. Bisa kamu bayangin nggak kalau harus berteriak hanya untuk mengobrol dengan orang di sebelahmu? Untunglah kita nggak harus terus-menerus mendengar suara bising itu, karena menurut para peneliti, kita nggak akan bisa mengembangkan kemampuan bicara jika dikelilingi suara sekeras itu sepanjang waktu.
Suara super keras itu hanya ada di siang hari, jadi kita bisa menikmati ketenangan dan keheningan di malam hari. Tentu saja kita nggak bisa mendengar suara matahari sama sekali, karena nggak ada udara di luar angkasa yang bisa menghantarkan suara. Bagaimana dengan lampu dan alarm sensor gerak? Oke, bersiaplah untuk sedikit pengetahuan tentang bunyi ultrasonik. Sebagian besar sistem keamanan ini menggunakan gelombang suara yang terlalu tinggi untuk bisa didengar telinga manusia. Kita bicara di rentang 30 kHz hingga 50 kHz. Jadi kalau kamu bukan kelelawar, kamu nggak akan mendengar apapun. Tapi inilah bagian kerennya. Gelombang suara ultrasonik nggak bisa menembus benda padat sehingga sangat cocok untuk mendeteksi gerakan di area tertentu. Entah itu monster atau penyusup, sistem keamanan ini bisa membantumu. Ada 2 jenis sistem pengamanan ultrasonik. Yang pertama mendengarkan bunyi ultrasonik di sekitarnya, sementara satunya lagi mengirimkan gelombang ultrasonik dan menunggu respon. Saat sistem mendeteksi adanya perubahan bunyi ultrasonik yang memantul di sekitar area, perangkat mengetahui saatnya untuk beraksi dan menjagamu tetap aman. Bisakah kamu mendengar suara lubang hitam? NASA mengatakan suaranya perpaduan antara menyeramkan dan sangat indah. Mereka merilis rekaman audio yang disebut Black Hole Remix dari gugus galaksi bernama Perseus yang terletak 240 juta tahun cahaya dari bumi. Ada suara di ruang angkasa selama ada perantara bagi gelombang suara untuk merambat seperti gas. Lantas, bagaimana mereka bisa merekamnya? Nah, klip tersebut bukanlah rekaman suara lubang hitam yang sebenarnya, melainkan versi remix dari gelombang suara yang terdeteksi pada tahun 2003. Pada saat itu, para peneliti dari Observatorium Sinar X Chandra milik NASA mendapati gelombang tekanan yang dipancarkan lubang hitam menyebabkan riak pada gas panas di dalam gugus yang bisa diterjemahkan menjadi nada. Karena frekuensi nada tersebut terlalu rendah untuk didengar, para astronom di Chandra harus mengatur ulang dan meningkatkan frekuensinya hingga 57 dan 58 oktav. Hasilnya adalah erangan parau yang menakutkan, yang bisa kamu dengar sekarang. Meskipun suaranya nggak seperti yang akan didengar manusia di dekat lubang hitam, suara itu masih memberi kita gambaran seperti apa suaranya. Suara gunung berapi memang sangat keras ketika meletus, tapi gunung berapi juga punya suara rahasia. Suara itu merupakan bunyi infrasonik yang berarti terlalu rendah untuk bisa didengar manusia. Suara ini mirip dengan suara peluit anjing, tapi untuk gunung berapi, dan meskipun nggak terdengar bukan berarti nggak berbahaya. Suara infrasonik bisa merambat berkilometer jauhnya dan menimbulkan dampak besar meskipun nggak terdengar. Para ilmuwan bahkan sudah membuat stasiun untuk mendeteksi suara infrasonik dari gunung berapi yang jauh. Mereka menggunakan informasi ini untuk mengetahui jenis letusan yang akan terjadi dan aktivitas di dalam gunung berapi. Inilah bagian menariknya. Gunung berapi mengeluarkan suara infrasonik setiap saat, bukan hanya saat meletus. Gunung berapi seperti selalu menyenandungkan sebuah lagu. Dan para ilmuwan menggunakan dengungan ini untuk memantau tingkat lava gunung berapi. Siapa sangka ya gunung berapi ternyata bermusik? Selanjutnya ada ekolokasi kelelawar. Kita sering mendengar bahwa kelelawar nggak bisa melihat, tapi itu hanya sebuah mitos. Mereka sebenarnya bisa melihat, tapi nggak selalu mengandalkan matanya untuk menjelajahi dunia. Sebagai gantinya, mereka menggunakan suara, lebih khusus lagi, gelombang suara ultrasonik. Kelelawar melepaskan gelombang suara ini dari mulut atau lubang hidungnya. Gelombang tersebut memantul dari segala sesuatu yang dilaluinya dan kembali kepada mereka sebagai gema. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat hambatan dan bahkan menemukan makanan ringan yang lezat. Suara-suara itu bisa sangat keras, lebih keras dari tingkat desibel detektor asap. Jadi lain kali kalau mendengar suara kelelawar, ingatlah bahwa makhluk ini nggak sedang ingin mengganggu. Mereka hanya menggunakan kekuatan super mereka untuk beraktivitas.